bersyukur buat pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu dan membawa pujian penyembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, berkata setiap pujian kami. Haleluya. Amin. I just wanna speak the name of Jesus over every hurt and every mind, because I know there is peace within praises. I speak Jesus. Saw Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
wanna speak the name of Jesus over every hurt and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
Tuhan yang memuaskan setiap hati kami yang merindukan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak terima segala hormat kami. Raja yang hebat, oh Allah yang perkasa. Untuk datang menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan-Mu ya Haleluya, oh yang kami sembah, oh Yesus, sebab Kaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap karya-Mu dalam hidup kami. Yesus Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Ku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah salib-Mu, tebus hidup kami Tuhan. Nama-Mu berkuasa, berkuasa sanggup. Oh harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu, karya-Mu, karya-Mu nyata dalam-Ku. Kau pegang hidupku Tuhan, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah salib-Mu,
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before
Yesus kami mau bersuka cita. Haleluya. Amin. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Mari sama-sama katakan, namanya Tuhanku, namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng, kota benteng perlindunganku. yes. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu, Gunung batu keselamatanku. haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama katakan, namanya Tuhan, namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama katakan, Nama di atas segala nama. yes. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja segala raja. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama.
kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Sama-sama katakan, angkatlah tinggi pujian dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah yang bebaskanku, yang bebaskan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Haleluya. Sebab Dialah Raja yang hebat. Mari sama-sama katakan, dulu sekarang selamanya. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segala. Nama-Mu Kaulah Raja penebus yang Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersama. Kaulah Raja yang hebat, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan jemaat sekalian, warga kerajaan. Pagi hari ini bertemu dengan saya kembali Astrid untuk kita belajar di minggu keempat bulan Mei 2025 ini. Mari sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, hari yang sudah Engkau jadikan baik. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna bagi setiap kami yang beribadah secara online di jam 7 pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ada di dalam
bimbingan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, dan semua perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu sesuai dengan kebenaran yang Engkau ingin sampaikan bagi kami semua. Biarlah kami sama-sama belajar daripada-Mu Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini tema yang akan kita sama-sama pelajari adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Sepanjang bulan Mei 2025 kita sudah belajar mengenai living selflessly, tidak memikirkan diri sendiri, kita hidup dengan tidak memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang lain terlebih dahulu. Kita masuk di season yang baru ya Bapak Ibu, season of summer, leveling the mountain. Jadi kita menghadapi gunung-gunung yang harus kita hadapi hari-hari ini. Mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan pagi hari ini di Lukas 6 ayat 35 dan 36. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Jadi dari dua ayat ini kita akan sama-sama belajar mengapa memberi dengan tidak mengharapkan balasan itu menjadi sesuatu yang krusial, menjadi sesuatu yang penting dalam kita membangun karakter kita sebagai warga kerajaan, dalam kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mengapa hal ini menjadi penting? Yang pertama Bapak Ibu, kita langsung kepada intinya apa yang sudah kita hidupi. Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita, amin. Di Yohanes 3:16 Bapak Ibu bisa baca nanti juga. Karena begitu besar, dimulai dengan kata karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Jadi dimulai dari kasihnya Tuhan dulu. Semua dimulai dari kasihnya Tuhan. Tujuan Tuhan, purpose-nya Tuhan, intensinya Tuhan itu dimulai dari kasihnya Tuhan bagi kita. Bukan dimulai dari sesuatu yang untuk keuntungan Tuhan sendiri mungkin. Tapi Tuhan tahu bahwa dia punya kasih yang begitu besar bagi kita. Belum melihat keadaan manusia, tapi Tuhan melihat dari kasih yang dia punya, kasih yang Tuhan mau curahkan, mau anugerahkan bagi kita. Kita semua yang sudah ditebus, kita semua yang sudah dikasihi Tuhan dengan sedemikian rupa hari lepas hari dipelihara, amin. Kita sudah hidup dengan sempurna dalam kasih Tuhan yang murni. Murni dalam artian tidak terganggu dengan apapun Bapak Ibu. Jadi mari kita mencontoh itu juga, mari kita punya mindset yang sama bahwa kasih yang kita miliki adalah kasih yang murni. Dari hati yang seperti itu kita dapat bergerak menjadi action yang tepat gitu Bapak Ibu. Action memberi, action yang berangkat dari kerendahan hati, action dari hati yang mengasihi, itu semua akan saling support gitu Bapak Ibu. Dan yang kedua, mengapa memberi tanpa mengharapkan balasan jadi penting? Nah, karena saat kita memberi dengan tulus, kita mencerminkan kasih yang sudah kita terima dari Allah. Ya, seperti yang saya singgung sebelumnya, seperti kasih Tuhan yang tulus sudah kita terima, yang murni sudah kita terima, begitulah kasih yang tulus itu juga kita berikan kepada orang lain. Nanti akan kita sedikit singgung apa saja yang bisa kita berikan bagi orang lain dengan tidak mengharapkan balasan dalam rangka kita living selflessly. Yang ketiga, saat kita berbuat salah, tetap Allah memberikan kasih-Nya yang tak terbatas bagi kita. Amin. Di Lukas 6 ayat 35 berkata, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi bagaimanapun keadaan kita, Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dulu. Dan mungkin kita saat ini sedang berjuang menghadapi kelemahan-kelemahan kita. Nah, yang Tuhan beri adalah anugerah yang tidak terbatas, kasih yang tidak terbatas. Itu pula yang menguatkan kita hari lepas hari kan Bapak Ibu. Untuk kita semakin lebih baik, untuk kita semakin hidup dalam kebenaran. Menghidupi kebenaran yang sudah kita terima dari Tuhan. Nah, yang berikutnya, mengapa ini menjadi penting? Karena kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan itu yang memampukan kita untuk kita hidup juga bagi orang lain, untuk kita hidup juga berguna bagi orang lain. Dan saat kita memberi tanpa mengharapkan balasan, pentingnya adalah kita memperkuat kasih persaudaraan kita dengan orang lain Bapak Ibu. Bagaimanapun keadaan kita sebelumnya, bagaimanapun keadaan hubungan kita mungkin dengan orang lain, dengan orang di rumah, dengan pasangan Bapak Ibu, dengan anak-anak mungkin, saudara atau keluarga rohani bahkan, atau rekan sekerja di kantor, karyawan Bapak Ibu,
atasan Bapak Ibu di mana-mana juga, mari kita berusaha belajar memahami pentingnya memberi tanpa mengharapkan balasan ini mempunyai dampak yang tidak mungkin tidak terasa sekarang, tapi untuk jangka panjang, untuk membangun hubungan yang lebih erat, untuk membangun kasih persaudaraan yang lebih murni satu sama lain. Nah, memberikan tanpa mengharapkan balasan berarti kita menjadi cerminan kasih Allah. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah, perwakilan kerajaan sorga di bumi, amin. Nah, yang sudah kita terima, kita salurkan. Kita selalu berdoa, jadikan aku saluran berkat Tuhan, mau jadi saluran berkat, mau menjadi berguna bagi kerajaan Allah, mau menjadi saksi bagi kerajaan Allah, mau menjadi perwakilan bagi kerajaan Allah. Salah satu langkah sederhananya adalah memberi tanpa mengharapkan balasan, Bapak Ibu. Memang tidak semudah seperti apa yang saya katakan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencoba, bukan berarti kita tidak bisa melatih diri kita untuk kita keluar dari diri kita sendiri dan kita melakukan hal yang baik bagi orang lain, hal yang benar bagi orang lain. Bahkan saat itu menjadi hal yang tidak nyaman bagi kita. Itulah cerminan kasih Allah. Amin. Waktu Tuhan melihat keadaan manusia ini sudah berdosa, Tuhan memutuskan, Tuhan tetap memberi kasih-Nya. Bahkan Tuhan mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Menurut saya itu satu perbuatan yang tidak bisa terbalaskan, salah satu perbuatan yang paling dahsyat yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan membawa kita untuk kita selamat, untuk kita bisa kembali terhubung dengan Tuhan. Dan yang kedua, kasih yang sejati tidak mengharapkan balasan. Saat kita mengasihi dan kita kita masih memiliki ekspektasi atau pengharapan tertentu atas perbuatan baik kita, berarti kita harus bercermin lagi Bapak Ibu. Kenapa kita masih tetap mengharapkan balasan? Apakah kasih yang saya berikan ini murni? Apakah kasih yang saya berikan ini tulus? Itu menjadi pertanyaan yang Bapak Ibu sendiri yang bisa jawab. Nah, memberi dalam kemurahan hati yang berikutnya adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Itu dasarnya adalah kerendahan hati. Memberi dalam kemurahan hati, dasarnya adalah kerendahan hati. Bulan yang lalu kita belajar mempraktekkan humility, mempraktekkan kerendahan hati, practicing humility. Jadi di bulan ini kita breakdown di actionnya, breakdown di perilaku seperti apa yang harus kita bangun, perilaku seperti apa yang harus kita latih over time ya. Maksudnya dengan berjalannya waktu, perilaku seperti apa yang harus kita latih, yang muncul dari kerendahan hati kita, muncul dari kerendahan hati yang sudah kita pelajari di bulan lalu. Yaitu salah satunya memberi dalam kemurahan hati. Generosity itu sesuatu yang tidak bisa terukur menurut saya Bapak Ibu. Tapi itu bisa dirasakan. Saya pelan-pelan ya. Mungkin tidak bisa diukur, tapi itu bisa dirasakan. Dan itu memang terlihat relatif Bapak Ibu ya. Tapi kita tahu saat orang sedang bermurah hati sama kita, saat orang lain dengan kemurahan hatinya memberikan sesuatu yang kita butuhkan di saat yang tepat. Nah, itulah kerendahan hati yang sudah kita rasakan, yang sudah kita terima dalam bentuk perilaku yang nyata, Bapak Ibu. Nah, poin yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah saat kita memberi tanpa mengharapkan balasan, berarti kita tidak mencari pujian, tidak mencari kredit. Kita nggak take kredit atas apa yang kita buat, Bapak Ibu. Dan tidak mencari imbalan. Oh, kalau saya kasih A berarti saya akan dapat A. Kalau saya kasih B, saya berarti dapat B. Itu tidak berarti demikian. Bisa jadi kita tidak dapat apa-apa. Malah bisa jadi responnya jauh dari apa yang seharusnya Bapak Ibu. Mungkin pernah terjadi ya, kita berbuat yang baik, berbuat yang benar, tapi responnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Apakah itu mungkin terjadi, Astrid? Mungkin, sangat mungkin terjadi. Tapi disitulah kerendahan hati jadi terpoles gitu Bapak Ibu. Jadi semakin terbentuk, semakin terpahat untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita disadarkan lagi, apakah saya melakukan ini dengan dasar kerendahan hati atau karena saya ingin terlihat baik, atau karena saya ingin terlihat rohani, atau karena saya ingin saya diberi juga nanti pada saat saya butuh. Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Saya pun saat saya belajar menyampaikan tentang ini, berarti saya pun sedang dibawa untuk dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu.
Untuk saat kita tersedia bagi orang lain, kita tidak mencari pujian, kita tidak mencari imbalan, tapi kita mau untuk kita belajar tulus Bapak Ibu, belajar murni dalam setiap intention kita, dalam setiap heart posture kita ya, sikap hati kita terhadap orang lain. Dan memberi tanpa mengharapkan balasan, saya mau seal dengan poin yang terakhir adalah berarti kita mengandalkan Tuhan sebagai penyedia, sumber dari segalanya. Penyedianya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketenangan hati, damai sejahtera, hikmat Tuhan, kebenaran yang harus kita sampaikan, cara kita menyampaikan bantuan kita terhadap orang lain, cara kita memberi diri bagi orang lain, cara kita menyediakan diri di saat orang lain membutuhkan. Tuhan itu menjadi sumber dari segalanya. Dan saat kita keluar dari diri kita sendiri, kita tahu kita mau mengandalkan Tuhan. Kita tahu kita mau menyerahkan kepada Tuhan bagaimana kita melakukan ini ya Tuhan. Kita stay connected terus sama Tuhan. Kita terus terhubung sama Tuhan supaya Tuhan yang memberikan jalannya, Tuhan yang memberikan kekuatannya, Tuhan yang mempersiapkan kita dan Tuhan yang memperlengkapi kita. Saat kita mau untuk hidup memberi tanpa mengharapkan balasan. Ada 3 prinsip dari 2 ayat yang tadi kita baca sama-sama di bagian pertama, 3 prinsip mengenai memberi tanpa mengharapkan balasan. Yang pertama, Lukas 6 ayat 35 berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik pada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan dan seterusnya. Yang pertama prinsipnya adalah kita mulai dari hati yang mengasihi. Seperti kasih Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita hidup hari lepas hari, kita bangun dalam berkasih dan rahmat Tuhan yang baru. Begitu pula kita dengan orang lain. Mulai dari hati yang mengasihi dulu. Bukan dengan hati yang, melihat orang ini baik sama saya, berarti saya bisa mengasihi. Enggak, Bapak Ibu. Keputusannya dari kita masing-masing. Saya memutuskan untuk saya mengasihi A hari ini. Saya memutuskan untuk saya mengasihi B hari ini. Oleh karena itu saya akan berperilaku A, B, dan C sesuai dengan firman Tuhan. Tulus mengasihi sesama kita, terlebih lagi musuh kita. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang ada dalam hati orang, tetapi yang kita tahu apa yang ada dalam hati kita. Betul? Jadi mari kita mempunyai sikap hati yang mengasihi terlebih dahulu. Dari situ akan terpancar keputusan-keputusan yang sesuai dari hati kita. Yang kedua, prinsip yang kedua, kita memilih untuk berbuat baik. Jadi 3 prinsip memberi tanpa mengharapkan balasan adalah yang pertama, kita mulai dari hati yang mengasihi. Yang kedua, kita memilih untuk berbuat baik Bapak Ibu. Berbuat baik dengan tulus ya, tanpa terkecuali. Tidak memandang siapapun, tidak memandang keadaan orang lain, tidak memandang siapa orang ini, kita kenal atau tidak, dia orang yang baik atau tidak, dia orang yang punya latar belakangnya seperti apa. Yang saya note di sini adalah tanpa terkecuali. Masih di Lukas 6 ayat 35 berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dimulai dari mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka. Bukan hanya mengasihi orang yang baik sama kita, mengasihi teman, mengasihi sahabat, mengasihi keluarga, tapi kita langsung untuk diperintahkan untuk kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Ini sangat clear Bapak Ibu ya. Pesannya clear, pesannya benar, pesannya sangat sederhana. Kita semua bisa memutuskan untuk berbuat baik. Berbuat baik bukan karena mengharapkan yang baik, tapi berbuat baik karena itu yang harus kita buat. Prinsip yang ketiga adalah tidak mengharapkan balasan. Pasti prinsipnya itu karena itu yang sedang kita pelajari hari ini Bapak Ibu ya. Nah, tidak mengharapkan balasan kenapa menjadi penting? Ini menjadi sesuatu yang prinsipal Bapak Ibu, karena ini menjadi cerminan hati kita, cerminan apakah kita punya kerendahan hati, menjadi barnya menurut saya, maksudnya menjadi tolak ukurnya Bapak Ibu ya. Menjadi tolak ukurnya, apakah kerendahan hati ini sudah saya miliki? Apakah ini bibit-bibit kerendahan hati ini sudah bisa saya latih? Seperti otot Bapak Ibu, spiritual muscle kita, seperti otot kita. Kita sudah punya otot kecil nih. Nah, apakah otot ini bisa saya perbesar? Jadi kita punya otot kerendahan hati ini bisa kita latih nih. Salah satunya dengan apa? Dengan tidak mengharapkan balasan misalnya. Kita tidak akan pernah tahu otot itu sudah ada atau tidak kalau kita tidak menggunakannya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu tidak tahu
sampai mana kerendahan hati Bapak Ibu, atau saya pun tidak tahu sampai mana kerendahan hati saya saat saya tidak menggunakan kerendahan hati saya itu. Saat kita tidak melatih dengan dipertemukan oleh keadaan-keadaan yang mengharuskan saya mengambil keputusan dengan kerendahan hati. Misalnya sekecil saya mencoba cari contoh Bapak Ibu ya. Mungkin saat saya ada orang lain membutuhkan bantuan saya misalnya, tapi saya tidak memberi diri. Saya mau ditelepon malam-malam misalnya untuk perkara urgent A atau B atau C, tapi saya tidak memberi diri. Nah, saya jadi bisa bertanya pada diri saya sendiri, am I humble enough? Apakah saya cukup rendah hati untuk saya memberi diri? Apakah saya cukup rendah hati untuk saya menyediakan diri bagi orang lain? Dengan tidak mengharapkan balasan. Mungkin pada saat saya membutuhkan bantuan orang lain tidak tersedia bagi saya. Nah, apakah kenyataan itu akan bisa saya terima dengan baik? Gitu Bapak Ibu. Saya tidak memberi contoh yang di luar keadaan orang lain mungkin ya. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Nah, di Lukas 6 ayat 35 bilang, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Jadi ini satu kesatuan Bapak Ibu ya, mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka. Jadi hati yang mengasihi, hati yang tulus, hati yang memilih untuk berbuat baik, dan hati yang tidak mengharapkan balasan. Ayat ini nggak bisa kita pisah-pisahkan gitu Bapak Ibu. Oh, saya mau mengasihi tapi saya tidak mau berbuat baik. Saya mau mengasihi tapi saya memberi dengan mengharapkan balasan. Waktu saya sudah memberi A berarti saya harus dapat B. Atau saat saya memberi A saya harus dapat A. Tidak bisa Bapak Ibu. Yang saya dapatkan adalah ini satu rangkaian ayat yang satu paket gitu. Kalau kita membacanya kita jadi satu paket semua. Kasih musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan meminjamkan. Berarti itu kan satu kalimat Bapak Ibu ya. Loud and clear. Ini sangat-sangat jelas Bapak Ibu. Jadi saya mau ulangi lagi 3 prinsip ini adalah prinsip mengenai memberi tanpa mengharapkan balasan adalah kita mulai dari hati yang mengasihi yang pertama. Yang kedua, kita memilih untuk berbuat baik. Yang ketiga, kita memberi dengan tidak mengharapkan balasan. Apa yang diberi Astrid kalau begitu? Yang paling mudah mungkin uang, materi mungkin di saat yang butuhkan. Itu bisa terukur Bapak Ibu ya. Tapi yang secara psikis, secara support mental, support waktu, support tenaga, itu pun bisa kita beri Bapak Ibu. Saat kita mungkin sedang terbatas juga untuk masalah material, jangan kita kotak-kotakan, oh saya nggak punya ini nih, saya nggak bisa bantu apa-apa. Tapi apa yang bisa kita bantu? Oh saya bisa bantu support, saya bisa bantu tolong dengan tenaga mungkin. Atau saya bisa bantu mendengarkan. Mungkin saya nggak bisa bantu banyak, tapi saya bisa bantu mendengarkan, bantu mendoakan. Semua yang kita lakukan di luar kepentingan kita, tanpa kita mengharapkan balasan, itu bisa kita beri Bapak Ibu. Tidak terbatas apapun. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih karunia dan kemampuan untuk kita memberi, untuk kita memberi hidup mengasihi dengan tulus dan murni itu Bapak Ibu ya. Mulai dari apa yang kita punya saja dulu, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tolong digarisbawahi sesuai dengan tuntunan Tuhan dan mulai dari apa yang kita punya Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan memperlengkapi kita untuk kita hidup berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dan semuanya itu untuk mencapai misi kita, panggilan kita untuk kita menjadi perwakilan kerajaan sorga di bumi. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Saat kita tersedia bagi orang lain, saat kita membuat orang lain tahu, oh saya tersedia nih, saya ada buat Anda di saat Anda membutuhkan. Itu pun sudah living selflessly, itu pun sudah hidup keluar dari diri sendiri. Bagaimana caranya kalau begitu? Kita sampai di akhir dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita percaya penuh bahwa Tuhan yang melihat, Tuhan yang mampukan, menyediakan dan mencukupkan. Yang pertama kita memberi dengan tulus karena itu mengungkapkan iman kita. Matius 6 ayat 3 dan 4
Boleh dibuka sama-sama Bapak Ibu. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diberbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan yang melihat hati kita. Bahkan ini dikatakan di sini, tangan kirimu tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Berarti di saat-saat yang orang lain mungkin gak lihat pun, Tuhan melihat, Tuhan yang memampukan. Dan Tuhan yang menilai semuanya sesuai dengan apa yang menjadi penilaian Tuhan, menjadi hati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita belajar untuk kita terus memberikan hidup kita dengan tulus. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita terus menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Saat kita memberi dengan tulus, kita menjadi pembawa sukacita bagi orang lain. Bukan untuk kredit kita, bukan untuk reputasi kita Bapak Ibu, bukan untuk nama baik kita. Tapi itu akan menunjukkan karakter kita sebagai anak Tuhan. Kita tahu kita hidup di tempat-tempat yang mungkin minoritas ya Bapak Ibu ya. Justru itu menjadi posisi yang strategis untuk kita semakin hidup menyaksikan Kristus melalui hidup kita. Bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus, menjadi atasan yang tulus, menjadi atasan yang tersedia bagi karyawan-karyawan Bapak Ibu, menjadi rekan sekerja yang suportif bagi rekan sekerja yang lain, dengan tidak melepaskan tanggung jawab kita juga. Nah, saat kita menjadi pembawa sukacita dan berkat, kita terus menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Menjadi saksi Kristus ini bukan berlangsung 1-2 hari atau 1-2 minggu, 1-2 tahun Bapak Ibu ya. Tapi sepanjang hidup kita, amin. Kita belajar terus menjadi berkat bagi sesama, kita belajar terus memuliakan Tuhan. Dan itu akan menjadi legacy, akan menjadi warisan karakter yang kita teruskan bagi generasi di bawah kita. Matius 5 ayat 16 sangat jelas berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saat orang melihat kita, orang memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Saat kita menjadi berkat bagi sesama, kita memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Kita living selflessly, kita keluar dari diri kita sendiri, nggak ambil apa-apa bagi diri kita sendiri. Tapi reward kita adalah Tuhan semakin dimuliakan. Reward kita, hadiah bagi kita adalah Tuhan semakin disenangkan. Tuhan semakin dilihat orang, Tuhan semakin dikenal orang. Dan Tuhan semakin dimuliakan lewat apapun yang kita kerjakan bagi orang lain. Yang ketiga, memberi tanpa mengharapkan balasan merupakan pelayanan kita bagi Tuhan Bapak Ibu. Pelayanan kita sudah belajar bahwa saat kita melayani Tuhan bukan hanya saat kita di gereja kan Bapak Ibu ya. Bukan hanya saat kita di komsel mungkin. Tapi menurut saya tidak ada garis yang tegas antara dunia pekerjaan sekuler atau rohani. Tidak. Semuanya kita menjadi ranah yang sangat subur untuk kita memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di usaha kita, di rumah, di pergaulan kita, di gereja, di pelayanan yang kita ambil mungkin dimanapun kita berada. Nah, satu poin penting juga di sini adalah saat kita memberi tanpa mengharapkan balasan, itu pun pelayanan bagi Tuhan. Mari jangan mengecilkan atau mengkotakkan pelayanan adalah sesuatu yang kita lakukan di gereja saja. Itu juga bagus, itu juga sangat-sangat benar-benar menjadi sesuatu yang baik bagi kita untuk kita menjaga kehidupan kita. Tapi saat kita hidup bagi orang lain, living selflessly, bukan living selfishly, kita hidup untuk kepentingan orang juga, bukan hidup untuk keegoisan kita masing-masing, itu pun sudah menjadi bentuk pelayanan kita bagi Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita menunjukkan kebenaran itu, kita menunjukkan kerendahan hati itu, kita menunjukkan kasih itu. Dan ini menjadi cerminan prinsip kerajaan Allah dalam kerendahan hati melalui hidup yang kita beri bagi orang lain. Amin ya Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan menaruh kita dimanapun kita berada dengan tujuan. Dan tujuan Tuhan itu tidak pernah salah dan kita terus membangun diri kita untuk kita memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi semuanya akan menjadi satu kesatuan, yaitu kita fulfill apa yang menjadi destiny kita di hadapan Tuhan. Filipi 2 ayat 3 dan 4 sebagai penutup dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini adalah,
Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin Bapak Ibu. Nanti boleh dibaca ulang bagian firman Tuhan ini di Filipi 2. Tapi ini menjadi prinsip bagi kita semua, menjadi kebenaran yang kita ingat lagi sama-sama, kita pelajari lagi sama-sama. Di ayat 4 berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Karena in the end, pada akhirnya yang kita mau kejar adalah memuliakan Tuhan. Yang kita mau kejar adalah bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, bersaksi bagi kerajaan Tuhan semakin dikenal, semakin dipermuliakan lewat kehidupan kita. Mari kita terus belajar living selflessly, mari kita mau terus belajar memberi tanpa mengharapkan balasan, dan Tuhan Yesus semakin terlihat melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu yang membangun kami, dan kami mau pelajari yang baru lagi Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau terus hidup dalam kasih Tuhan. Kami terus mau melatih kerendahan hati kami untuk kami memberi diri hidup bagi orang lain, memberi dengan tidak mengharapkan balasan Bapa. Dan biarlah semua itu datang dari hati yang tulus mengasihi Tuhan, dari hidup yang sudah dalam anugerah Tuhan. Dan kami mau terus belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau terus hidup menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan biarlah hati yang tulus, hati yang murni menjadi bagian kami Tuhan Yesus. Dan kasih-Mu Tuhan yang mampukan kami, anugerah-Mu mampukan kami untuk kami hidup, melangkah, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Bapa, biarlah nama-Mu terus dipermuliakan hari lepas hari melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.